Kita kembali berbincang terlebih dahulu saya ke Pak Yedi kembali. Pak Yedi tadi bahwa memang saat ini masih dalam proses penindaklanjutan terutama pengumpulan informasi dan juga terkait juga tidak hanya oknum ASN ataupun juga mungkin non ASN yang bisa saja terlibat seperti itu. Nanti ke depannya apa yang juga harus dilakukan dalam artian adalah pemerintah Kota Bandung agar di PPDB 2020 nanti ke depan ini juga benar-benar tidak kembali terjadi adanya pemalsuan kartu keluarga ataupun yang lainnya. Kalau dalam perspektif pengawasan, maka PPDB itu di Kota Bandung, ya suka tidak suka akan terjadi lagi begini. Kalau salah satu yang krusial dalam hal PPDB adalah daerah tidak diberi kewenangan penuh untuk mengelola, untuk menghitung mengenai zonasi dan prestasi. Coba, kalau pusat memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk menentukan berapa sih zonasi, persentase untuk zonasi, berapa persentase untuk prestasi, itu saya pikir akan tereliminir permasalahan yang sekarang timbul itu. Di tahun 2020, tahun depan 2020 bisa terjadi kalau pusat tidak memberikan kewenangan penuh ke daerah untuk mengelola persentase antara zonasi dan prestasi. Pak, jangan lupa ya, ini anak-anak kita sudah belajar keras ini, ada yang ikut bimbel untuk penghargaan terhadap anak kita yang sudah berusaha keras untuk mendapat nilai tertinggi itu, nilai maksimal itu lewat hanya begitu saja gara-gara zonasi yang begitu presentasinya tinggi. Coba kalau secara bertahap, mungkin saja sekarang nanti Kota Bandung diberi kewenangan misalnya 40% untuk zonasi, 60% untuk untuk akademis ya, mungkin akan lain nanti hasilnya gitu. Saya yakin bisa tereliminir itu. Oke, baik. Saya beralih ke Kang Asep. Kang Asep, ini adanya dugaan salah satu akademisi yaitu Prof. Muradi ya, saya sebutan bahwa ini sudah banyak juga berada di masyarakat. Apakah betul hal tersebut bahwa Prof. Muradi memasukkan anaknya ke SMA 5 seperti itu dan juga ada surat yang dilayangkan akhirnya? Ya, Dokter Muradi ya. Itu karena ada surat indikasi, ada surat yang dilayangkan beserta dengan bukti-bukti yang ada, tapi saya juga kebetulan belum ketemu secara langsung dan perlu mengklarifikasi. Jadi ini hanya indikasi karena kan kita juga tidak bisa memvonis atau menjudge seseorang bahwa itu melakukan kesalahan dan tidak, tentunya harus ada kita mengklarifikasi kedua belah pihak. Artinya pihak yang bersangkutan dan ini harus berembuk seperti apa dan seperti gimana gitu kan. Intinya seperti itu. Tapi opini yang berkembang di masyarakat itu seperti itu. Tapi secara langsung nanti dengan pihak yang berwenang juga mungkin kalau ada indikasi seperti itu. Tapi ini kalau menurut saya tidak hanya berlaku untuk seseorang saja, ya kan? Kebetulan mungkin beliau seorang public figure ataupun misalnya seorang akademisi juga, jadi mungkin paling disorot. Nah itu ya resikonya ya. Kayak Akang misalnya melakukan kesalahan pasti paling disorot. Gitu. Oke, baik. Dan Kang Asep ini mungkin terakhir terkait juga nasib para siswanya sendiri, terutama ini dalam tanda kutip ya orang tua melakukan apapun, tapi yang menjadi korban tetap adalah para siswanya ataupun juga putra-putrinya. Apa yang juga harus dilakukan terutama tetap menjaga para putra-putri ini atau para siswa ini? Kalau menurut saya begini ya, yang pertama itu anak harus tetap tersalurkan ataupun sekolah, tapi bukan dalam tanda kutip kita menghilangkan sanksi, karena apapun itu juga tetap aturan harus ditegakkan. Karena kalau terlalu menyimpang kan mungkin nanti seperti apa. Tapi kita di sisi lain juga harus memikirkan generasi bangsa ini bahwa mereka itu sebetulnya niatnya baik, ingin bersekolah. Dalam tanda kutip mereka ke sekolah kemana-kemana itu emang hak mereka juga. Tapi di sini juga kita harus membalanskan dengan aturan yang ada. Kan artinya itu mungkin kebijakan-kebijakan pihak yang berwenang, apa nanti keputusannya seperti apa. Kalau saran saya sendiri, kalau misalnya ada alamat-alamat palsu, jadi sekarang mah bukan hanya Ayu Ting Ting kan ya. Jadi di PPDB 2019 juga ada alamat palsu kan, seperti itu. Sebetulnya tinggalnya di mana sih? Kita salurkan ke tempat yang terdekat di tengah dekat rumah. Kan itu tujuan zonasi sebenarnya kan seperti itu. Nah gitu. Jadi solusi yang paling terbaik adalah tadi disalurkan terlebih dahulu di tempat tinggalnya sesuai dengan tempat tinggalnya. Itu. Baik. Terakhir mungkin dari Pak Yedi.
tenggat waktu yang juga terus dilakukan oleh rekan-rekan di Inspektorat Pemkot Bandung ini rencananya terutama untuk laporan ini diselesaikan kapan nih Pak rencananya target? Iya, jadi memang ketika kita biasa melakukannya ini namanya dalam pemeriksaan itu ada pemeriksaan audit kinerja, ada yang namanya audit tertentu ini masuknya ketika pengaduan semacam ini atau Riksus dulu itu pemeriksaan khusus. Nah ini memang ketika dilakukan pemeriksaan dan datanya sudah lengkap, memang ketika berbicara waktu sangat relatif. Tapi ketika berbicara opini begitu sekarang aspirasi masyarakat, memang ini harus secepatnya diselesaikan. Satu itu. Yang kedua, masyarakat juga mohon memanfaatkan aplikasi yang ada di kita ketika berbicara pengaduan ini. Kan di kita ada yang namanya wbs.bandung.co.id, manfaatkan itu. Termasuk juga ada, kalau di sana saya dengar kan ada guliran uang katanya ya, itu laporkan. Ada yang namanya gratifikasi.bandung.go.id. Bahkan bisa ke Jalan Tera langsung ke inspektorat. Oh Pak, ini urusannya SMA gimana? Tidak apa-apa, kan ada secara hierarkis Inspektorat Kota Bandung juga sudah biasa melakukan koordinasi dengan Inspektorat Provinsi. Kita akan referral itu permasalahan dengan data-data yang kita dapat untuk itu. Jadi ada bahkan lapor juga bisa, lapor.bandung.id juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Atau datang sendiri ke inspektorat. Di inspektorat kan ada yang namanya ruangan coaching klinik. Pengaduan, berbagai pengaduan itu bisa di situ. Sering kita konsultasi apapun termasuk konsultasi kita layani di situ. Kita lihat nanti tentunya bagaimana hasil dari tentunya proses dan juga adanya dugaan-dugaan alamat palsu ini nanti sebagaimana sanksinya dan juga ke depannya tentunya agar PPDB ini tahun depan bisa lebih baik lagi ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya Pak Yedi Yartadi, auditor pada Inspektorat Pemkot Bandung. Terima kasih. Lalu juga ada Kang Asep Maung, LSM Pemerhati Pendidikan. Terima kasih sudah bergabung di Ainews Jabar Bapak-bapak. Dan pemirsa tetap di Ainews Jabar karena sejumlah informasi penting akan hadir sesaat lagi.